Halo semuanya, kembali lagi nih bersama saya Agung Susanto dengan NPM 21755-002 dari kelas 5A Akuntansi Perpajakan. Sudah minggu ketiga nih kita belajar sama-sama mengenai akuntansi sektor publik. Pada minggu ketiga ini, kita juga akan belajar juga mengenai akuntansi sektor publik. Untuk itu, sebelum saya mengucapkan salam, izinkan saya pantun terlebih dahulu. Ke samudra naik kapal selam, udaranya panas dan juga lembab. Kalau saya nanti memberi salam, jangan lupa teman-teman semua menjawab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Rusmianto SEMSI selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi sektor publik serta teman-teman akuntansi perpajakan angkatan 21 yang saya banggakan. Saya Agung di sini akan sedikit memberikan pengetahuan tentang akuntansi sektor publik pada minggu ketiga ini kepada teman-teman semua. Teman-teman pasti penasaran kan isi dari materi minggu ketiga ini? Untuk itu, mari saksikan video berikut ini. Nah, akuntansi kas dan uang persediaan atau biasa juga disebut dengan UP. Transaksi yang terkait dengan SKPD, yang pertama, pembentukan uang persediaan UP, itu adalah yang diberikan kepada PA atau KPA atau juga kepala SKPD untuk kelancaran pelaksanaan tugas SKPD. Kemudian, transaksi yang terkait dengan SKPD juga itu ada GU atau ganti uang. Ada uang yang berfungsi sebagai pengganti uang persediaan yang telah dipakai. Kemudian juga ada TU atau tambah uang. Ketika ada kebutuhan yang mendesak dan UP tidak mencukupi, maka SKPD boleh meminta tambahan uang. Kemudian juga ada penyetoran sisa kas. Selanjutnya, teman-teman, yaitu pembayaran LS atau pembayaran langsung atau juga mekanisme langsung atau LS atau pembayaran atau pengeluaran yang menggunakan uang kas BUD langsung atau Bendahara Umum Daerah langsung. Kemudian, pembayaran UP atau mekanisme UP atau juga pembayaran atau pengeluaran yang menggunakan UP SKPD. Kemudian, untuk mendapatkan GU atau TU atau juga UP atau mekanisme langsung atau mekanisme UP, itu SKPD harus menjalankan beberapa tahapan dengan menggunakan surat permintaan pembayaran atau SPP terkait dengan pengeluaran yang akan dilakukan oleh SKPD. Nah, kemudian ada jenis-jenis dari SPP. Yang pertama, SPP UP. Bendahara pengeluaran mengajukan SPP UP di awal tahun setelah surat keputusan kepala daerah tentang berapa besaran UP untuk setiap SKPD. Kemudian ada SPP GU. Pada saat UP terpakai, bendahara pengeluaran mengajukan SPP GU sejumlah yang sudah dibuatkan SPJ, penggunaan uang persediaan yang telah disediakan. Kemudian juga ada SPP TU. Kebutuhan mendesak, UP tidak cukup, berarti kita harus mengajukan SPP TU. Kemudian ada SPP LS. Ada dua, yaitu SPP LS untuk gaji dan juga tunjangan, kemudian SPP LS untuk barang dan jasa. Nah, kemudian nih teman-teman, ada 5 transaksi yang akan kita bahas. Yang pertama, saat diterimanya surat perintah pencairan dana uang persediaan atau SP2D atau UP dari BUD atau maksud saya dari BUD ke SKPD atau biasa juga disebut dengan pembentukan UP. Kemudian, pembayaran oleh bendahara pengeluaran SKPD dengan UP atau mekanisme UP dan pembayaran langsung oleh BUD atau mekanisme LS. Kemudian juga ada penggantian UP atau ganti uang, tambah uang, dan juga penyetoran sisa UP. Kemudian, teman-teman, ada pembuatan komitmen. Pada perjanjian atau kontrak untuk PBJ, itu terdiri atau ada itu bukti pembelian, kwitansi, surat perintah kerja, surat perjanjian atau kontrak, dan juga yaitu yang terakhir surat pesanan. Kemudian pada saat penetapan keputusan itu ada surat keputusan dan surat tugas. Nah, untuk surat keputusan dan surat tugas itu biasanya terdiri dari belanja pegawai, perjalanan dinas, kemudian maksud saya perjalanan dinas secara swakelola, kemudian juga ada pelaksanaan kegiatan swakelola, dan yang terakhir ada belanja bansos untuk uang ke belanja bansos bentuk uang ke penerima. Nah, teman-teman, selanjutnya ada jenis metode pembayaran. Ada 2 nih teman-teman, jenis metode pembayaran. Ada pembayaran langsung atau LS dan juga ada pembayaran beban atau pembayaran beban UP maksud saya. Jadi untuk pembayaran langsung atau LS itu, pembayaran yang dilakukan langsung kepada penyedia barang atau jasa atas dasar perjanjian atau kontrak melalui penerbitan SPM LS. Kemudian, pembayaran beban UP, yaitu UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada bendahara pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari, satker, atau membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung. Nah, teman-teman, selanjutnya ada penyelesaian tagihan melalui mekanisme pembayaran langsung atau LS. Pada saat penyedia barang atau jasa itu terdapat kontrak atau bukti pendukung. Jadi, mengajukan tagihan atas penyelesaian pekerjaan disertai dengan bukti pendukung. Nah, selanjutnya,
dilakukan pengujian oleh PPK. PPK melakukan pengujian dan penelitian material dan formal tagihan. Setelah melakukan pengujian, yaitu ada SPP atau bukti pendukung. Dalam hal tagihan memenuhi syarat, PPK menerbitkan SPP. Kemudian di PPSPM itu dilakukan juga uji. Nah, PPSPM melakukan pengujian SPP dan bukti pendukung yang ada gitu. Setelah melakukan uji di PPSPM, selanjutnya PPSPM mengeluarkan SPM. Jadi dalam hal SPP dan bukti pendukung memenuhi syarat, PPSPM menerbitkan SPM. Nah, setelah tadi, sekarang ada pembayaran tagihan melalui UP. Nah, pihak ketiga atau penerima uang muka kerja itu melakukan tagihan. Nah, pihak ketiga ini mengajukan tagihan disertai bukti pendukung. Kemudian juga penerima uang muka kerja mengajukan permintaan uang muka kerja disertai bukti pendukung. Setelah itu PPK melakukan pengujian tagihan atas UP. Apabila memenuhi syarat, maka diterbitkan surat perintah bayar atau SPBY. Nah, di Bendahara Pengeluaran atau BPP itu SPBY dan bukti pendukung itu disampaikan kepada bendahara pengeluarannya. Nah, setelah itu bendahara pengeluaran itu melakukan pengujian nih teman-teman. Setelah diuji, barulah memenuhi syarat SPBY dibayar oleh bendahara. Yang selanjutnya yaitu mekanisme GUP. Nah, bendahara pengeluaran itu menyampaikan bukti pengeluaran kepada PPK. Nah, PPK melakukan pengujian apabila memenuhi syarat menerbitkan SPP GUP. Nah, SPP GUP beserta bukti pendukung disampaikan kepada PPSPM. Kemudian PPSPM melakukan pengujian SPP, GUP, dan bukti pendukung. Setelah itu dalam hal SPP, GUP, dan bukti pendukung memenuhi syarat, PPSPM menerbitkan SPM GUP. Nah, di sini ada bagian alir mekanisme pembayaran tagihan. Teman-teman dapat melihat pada layar yang telah saya tampilkan mengenai bagian alirnya teman-teman. Ada pihak ketiga atau penerima hak, ada PPK, PPSPM, bendahara pengeluaran, dan juga KPPN. Nah, di sini ada perjanjian atau kontrak atau keputusan. Nah, perjanjian atau kontrak ini kita lihat nih alirannya, ternyata ke pencatatan, juga ada tagihan, ada tagihan itu masuk ke SPPLS, ada SPBY. Jadi kita sama-sama ya teman-teman melakukan telaah nih atas bagian alir yang saya tampilkan. Jadi teman-teman dapat memahami dengan seksama. Nah, teman-teman, selanjutnya akuntansi belanja barang dan jasa. Definisi dari belanja daerah itu adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Itu menurut PP nomor 71 tahun 2010. Dan belanja adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Itu menurut Permendagri 13/2006. Klasifikasi belanja itu menurut Permendagri nomor 64 tahun 2013 ada belanja operasi, belanja modal, dan juga belanja tak terduga. Untuk belanja operasi itu misalnya ada belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial. Untuk belanja modal misalnya pembelian tanah, kemudian perbaikan irigasi, dan juga belanja modal yang berhubungan lainnya. Dan yang terakhir aja belanja tak terduga. Jadi belanja tak terduga ini belanja yang tidak dapat diduga-duga sebelumnya. Misalkan pada saat COVID-19 kemarin teman-teman. Nah, itulah termasuk ke dalam belanja tak terduga. Selanjutnya, prinsip pengakuan dan pengukuran. Belanja itu diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum daerah, kemudian pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, dan terjadi koreksi atas penerimaan kembali belanja yang terjadi pada periode dicatat sebagai pengurang belanja. Nah, pencatatan belanja barang dan jasa itu teman-teman, jurnal atas belanja dibuat dalam kaitannya pemerintah daerah sebagai entitas akuntansi. Pencatatannya digunakan double entry yang akan menghasilkan laporan realisasi anggaran. Inilah teman-teman contoh pencatatan belanja di buku jurnal. Itu ada belanja pada estimasi perubahan sal. Untuk belanja akan dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran setelah akun pendapatan. Selanjutnya ada akuntansi beban nih teman-teman. Nah, definisi dari beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, dapat berupa pengeluaran atau konsumsi, aset atau timbulnya kewajiban. Itu menurut PP nomor 71 tahun 2010. Klasifikasi beban itu dibagi menjadi 4, ada beban operasi, beban transfer, beban non-operasional, dan beban luar biasa. Untuk beban operasi misalnya beban pegawai, barang, bunga, dan beban lainnya yang berhubungan dengan operasi. Untuk beban transfer itu seperti beban bagi hasil pajak, beban bagi hasil pendapatan lainnya, beban transfer bantuan keuangan ke pemerintah daerah lainnya, dan beban lainnya yang berhubungan dengan transfer. Kemudian ada beban non-operasional, contohnya seperti defisit penjualan aset non lancar, defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang, dan juga defisit dari kegiatan non-operasional lainnya.
Kemudian ada beban luar biasa seperti tidak bisa diramalkan pada awal tahun anggaran, tidak diharapkan terjadi berulang-ulang, dan juga kejadiannya di luar kendali pemerintah. Selanjutnya nih teman-teman, prinsip pengakuan dan pengukuran. Beban itu diakui saat timbulnya kewajiban, kemudian juga saat terjadinya konsumsi aset, kemudian juga saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa, kemudian juga saat terjadinya koreksi atas beban atau penerimaan kembali yang terjadi pada periode berjalan dicatat sebagai pengurang beban pada periode berjalan. Nah, pencatatan beban itu jurnal atas beban dibuat dalam kaitannya pemerintah daerah sebagai entitas keuangan. Pencatatan digunakan double entry yang akan menghasilkan laporan operasional atau LO dan neraca pemerintah daerah. Contoh pencatatan jurnal untuk mencatat beban di buku jurnal finansial dengan mekanisme pembayaran GU atau TU di SKPD, yaitu beban dan atau pada kas di bendahara pengeluaran. Juga setelah kita melakukan pembayaran atau dan mendapatkan uang dari pemerintah pusat, itu dicatat sebagai kas di bendahara pengeluaran dan juga rekening PPKD. Nah, selanjutnya ada contoh pencatatan jurnal untuk mencatat beban di buku jurnal finansial dengan mekanisme pembayaran langsung di SKPD, dicatat sebagai beban dan kreditnya rekening PPKD. Penyajian beban itu dilaporkan dalam laporan operasional ya teman-teman. Selanjutnya yaitu ada persediaan. Aset dalam bentuk barang atau perlengkapan atau juga biasa disebut dengan supplies yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah atau barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam kurun waktu 12 bulan dari tanggal pelaporan. Contoh persediaan misalnya ada persediaan ATK, benda akun, obat-obatan, bibit, pupuk, bahan pembersih, bahan bangunan, serta amunisi. Nah, prinsip pengakuan dan pengukurannya itu persediaan dinilai dengan perhitungan fisik pada akhir periode. Kemudian juga persediaan berasal dari pembelian, maka dinilai berdasarkan biaya perolehan. Persediaan yang diperoleh dengan memproduksi sendiri, maka dinilai berdasarkan biaya standar. Persediaan yang diperoleh dengan cara lain seperti hibah atau rampasan dinilai sebesar nilai wajar. Saldo persediaan tersebut dihitung berdasarkan harga perolehan terakhir. Nah, pencatatannya yaitu seperti persediaan di debit dan kas di bendahara pengeluaran di kredit. Itu pencatatan di buku jurnal finansial saat pembelian persediaan menggunakan mekanisme UP ya teman-teman. Untuk penyajiannya, persediaan dilaporkan dalam neraca dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Nah, selanjutnya kita masuk nih teman-teman ke contoh transaksinya. Misal, dibayarkan gaji bulan September pada tahun 2022 Dinas Pendidikan Kabupaten Anyar Jaya sebesar 600 juta. Maka mekanisme langsungnya itu pada saat pembukuan di SKPD, jurnal LRA-nya kita yaitu mencatat belanja pegawai di debit dan juga mengkredit perubahan sal sebesar 600 juta. Nah, jurnal LO-nya yaitu belanja pegawai di debit dan juga rekening PPKD di kredit sebesar masing-masing 600 juta. Nah, di pembukuan PPKD-nya teman-teman tinggal dibalik yaitu rekening SKPD dan juga kas di kas daerah di kredit sebesar 600 juta. Selanjutnya juga ada contoh transaksi SKPD nih teman-teman. Dibeli perlengkapan kantor sebesar 80 juta oleh Dinas Pendidikan. Mekanisme UP dan GU-nya, pembukaan SKPD pada saat pengeluaran kasnya. Itu jurnal LRA-nya yaitu belanja barang dan kita akan mengkredit perubahan sal sebesar 80 juta. Untuk LO-nya belanja barang dan juga mengkredit kas di bendahara pengeluaran sebesar 80 juta. Nah, pembukuan SKPD pada saat pengajuan SPJ untuk memperoleh GU yaitu jurnal LO-nya, kas di bendahara pengeluaran, kita harus mendebit kas di bendahara pengeluaran dan juga mengkredit rekening PPKD sebesar masing-masing 80 juta. Untuk pembukaan PPKD-nya yaitu jurnal LO-nya yaitu rekening SKPD dan juga mengkredit kas di kas daerah sebesar 80 juta. Nah, contoh transaksi selanjutnya teman-teman, pada akhir tahun 2022 persediaan yang tersisa sebanyak 10 juta, sedangkan di neraca saldo nilai persediaan adalah 6 juta. Maka jurnal LO-nya persediaan pada beban persediaan, yaitu masing-masing 4 juta. Pada akhir tahun 2022 persediaan yang tersisa sebanyak 10 juta, sedangkan di neraca saldo nilai persediaan adalah 12 juta. Jadi untuk kasus yang ini teman-teman tinggal membalik saja persediaannya di debit yaitu sebesar 2 juta. Mohon maaf ya teman-teman, itu untuk beban persediaannya 2 juta, sedikit typo dalam penulisan. Nah, teman-teman, itulah tadi penjelasan yang telah saya sampaikan kepada teman-teman. Saya harap teman-teman dapat memahami apa yang sudah saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf ya teman-teman. Kita sama-sama belajar untuk menimba ilmu sebanyak-banyaknya sehingga ilmu tersebut dapat kita manfaatkan kelak pada akhir setelah kita lulus dari Politeknik Negeri Lampung dan mendapatkan titel sebagai Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan. Ada pantun nih teman-teman, karena hari ini merupakan hari Senin, maka pantunnya seperti berikut.
Hari Senin bersih-bersih, pasang bendera biar berkibar. Cukup sekian dan terima kasih. Maafkan jika penjelasan saya panjang lebar. Cukup sekian dari saya, Agung Susanto. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.